Mungkin banyak yang nggak tahu kalau sekarang Logitech udah ngebuat sebuah teknologi terbarunya yang sangat-sangat menarik. Sebagai Logitech gaming fanboy, gue cukup excited dengan peluncuran USB kecil baru ini. Ada yang tahu nggak sih ini apa? Nah, kalau belum tahu, ini adalah USB Logitech Bolt. Ya mungkin masih belum paham apa yang menariknya. Ya udah, mending langsung aja kita cari tahu. Tapi seperti biasa, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So Logitech untuk di kategori Office Productivity baru aja launch alat kecil ini di akhir tahun lalu. Ya mungkin awalnya gua kira bakalan semacam rebranding aja untuk USB receiver sebelumnya yang punya nama si Unifying USB. Tapi ternyata enggak. Getting better dan ngasih experience gue yang baru dalam penggunaan peripheral Office-nya si Logitech sekarang. Jadi sekarang yang selain lu dapat peripheralnya Logitech saat beli, ya jelas juga lu beli karena pengen keyboard ataupun mouse-nya. Untuk produk terbarunya mereka sekarang ini udah bakalan dapat USB jenis baru, yaitu si Logi Bolt. Apa nih yang baru? Oke, kita breakdown sedikit perbandingannya. Ya sedikit teknikal pembahasannya tapi ini bakalan cepet. So awalnya Logitech meluncurkan USB receiver kecil ini punya tujuan untuk meningkatkan keamanan pada device-nya mereka dari beberapa aktivitas yang nggak diinginkan sekaligus meningkatkan standar keamanannya karena untuk di beberapa negara maju peraturan konektivitas nirkabelnya itu semakin meningkat. Maka dari itu pembedanya sekarang Logi Bolt ini menggunakan koneksi Bluetooth Low Energy yang memiliki tingkat sekuritas mode 1 level 4. Mode dan level ini menjadi aturan keamanan yang udah ada semenjak dulu yang memang untuk kita sendiri gak harus tahu soal ini, yang penting pakai aja. Tapi yang bisa dijelaskan dari ini adalah gimana keamanan si koneksinya ini saat terhubung dengan device tertentu. Dan pada mode 1 dan level 4, standar Logi Bolt sekarang sudah terhubung dengan low efficiency Bluetooth yang terenkripsi dengan baik sesuai dengan FIPS compliant atau Federal Information Processing Standard compliant. Ya sekali lagi jangan dibikin pusing dulu, oke? Ini sekedar informasi aja, dan kalau udah sama-sama Bluetooth terus apa yang ngebedain nih kalau kita connect langsung ke device seperti PC ataupun laptop tanpa si receivernya ini? Ya secara praktikal masih bisa, cuma yang membedakannya cara koneksinya itu nggak mengikuti standarnya yang seperti diklaim juga oleh Logitech. Kalau langsung connect ke komputer, mungkin hanya pada mode 1 level 2 untuk mouse-nya dan mode 1 level 3 untuk keyboardnya. Dan itu pun kalau bisa ya. Ya lu balik lagi ke web yang barusan gue kasih lihat untuk jelasin perbedaan mode-mode sama levelnya tadi. Dan sekali lagi bukan buat bikin bingung atau nakut-nakutin ya. Hal ini Logitech buat hanya ingin meningkatkan keamanan dan kenyamanan untuk penggunanya aja. Dan berbeda nih pada Unifying receivernya yang ini yang masih menggunakan 2,4 GHz wireless untuk koneksinya, di Logi Bolt yang sekarang menggunakan Bluetooth Low Energy. Ini menawarkan tingkat interferensi dengan jaringan yang lebih aman. Kalau untuk pengguna normal, dongle-nya ini mantep banget. Sekarang dengan adanya Logi Bolt, Logitech benar-benar terbuka dan serius kalau USB-nya ini bisa dikonekin ke 6 device sekaligus. Tapi ya yang Unifying dulu sebenarnya udah bisa sebetulnya, tapi si Logitech ini nggak pernah terbuka banget soal fitur yang satu ini. Kalau Logi Bolt sekarang saat lu konekin di USB pun, pertama lu akan diminta langsung install software si Logi Option Plus, si software barunya Logitech, dan itu pun sudah termasuk sama tambahan fitur untuk ngatur si Logi Bolt-nya. Terus kalau udah diinstal juga bakal muncul nih list peripheral apa aja yang ingin dihubungkan, dan misalnya lu punya lebih dari satu dan maksimal 6 device productivity-nya si Logitech, lo bisa banget hubungin hanya dengan satu USB ini. Tentunya dengan koneksi yang stabil. Beda kalau lo connect langsung ke PC dan ada kemungkinan gangguan jaringan saat digunakan langsung. Yang uniknya juga, sekarang tiap langsung lo konekin, mereka punya cara tersendiri buat memverifikasi device-nya dengan cara lo masukin kode yang diberikan Logitech. Untuk keyboard, ya kayak itu bentuknya angka-angka, dan untuk mouse-nya itu kombinasi kayak klik kiri dan klik kanannya. Ya unik deh, dan setelah itu ya udah selesai dan kalian bisa pakai seperti biasa. Keuntungan lainnya saat kita pakai device baru ini otomatis menggunakan low energy Bluetooth, sehingga device-nya kita hanya menggunakan sedikit tenaga yang dibutuhkan, jadi baterainya pun akan lebih awet lagi saat digunakan. Dan ya, sekarang kompatibilitas penggunaannya pun juga udah diperluas lagi, yaitu untuk Linux dan juga Chrome OS. Terus gimana nih dengan device kita yang sebelumnya pakai Unifying receiver? Ya sejauh ini hanya ada beberapa device yang udah bisa backward compatibility kayak Logitech MX Master 3 dan Logitech MX Anywhere 3. Ya yang flagshipnya dulu lah. Mungkin nantinya di update selanjutnya seiring update software Logi Option Plus sampai full release.
harusnya sih ya bisa kompatibel juga. Dan masih sama juga dengan unifying receivernya, ketika lo nggak sengaja hilangin si USB dongle-nya ini, nanti pun lo bisa juga tinggal beli lagi dongle-nya dan peripheral lo nggak bakalan kayak udah nggak berguna aja, masih bisa kepake. So, pada akhir pembahasan ini, ya ini bukan suatu hal yang bisa lu pilih nantinya. Kedepannya Logitech akan menggunakan Logibolt sebagai receiver device-nya mereka dan perlahan seri lamanya pun akan dihilangkan. Jadi video ini hanya sekedar informasi yang akan datang, bukan berarti buruk, malah bakal semakin tinggi potensinya untuk next gen productivity device-nya. Mungkin nanti bakal ada fitur Logitech Flow yang semakin seamless dan juga ada fitur-fitur barunya yang berdatangan selain dari keyboard ataupun mouse-nya juga. Kita tunggu aja. Dan mungkin kalian bisa aja nih experiencing beberapa device barunya yang udah pakai USB Bolt ini, dan tentunya lu perlu install software pendukungnya yaitu Logi Option Plus yang tersedia di websitenya. Terus ketika lu ekspor softwarenya, nanti ya untuk peripheralnya bukan jadi peripheral biasa aja, bukan jadi mouse biasa aja. Yang penting lu mesti cobain sendiri. Kayak sekarang aja satu keunikan yang nggak ada pada device lain, bahkan di gaming mouse-nya sendiri. Saat gue pairing Bluetooth pada mouse-nya ini, secara langsung tuh laptop-laptop di sekitar kita akan mendeteksi adanya Logitech mouse. Contohnya yang gue pegang ini adalah Logitech mouse M650 yang ingin di pairing. Jadi lu nggak perlu nih ke setting Windows-nya lagi secara manual buat pairing mouse-nya. Tinggal buka notif aja yang muncul. Jadi kayak keren nggak tuh? Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari dongle USB Logitech yang baru, si Logibolt kebalik. So thank you juga buat Mas Pras yang dari Discord kita udah ngasih ide pembahasannya. So semoga bisa aja memberikan pencerahan juga buat kalian-kalian yang memang lagi cari informasi baru. Kalau kalian mau beli bisa aja cek linknya di sini, udah gua kasih list beberapa device Logitech yang udah pakai Logibolt. Dan sekali lagi komen pendapatnya juga di bawah, dan seperti biasa share video ini ke teman-teman kalian yang butuh racun dari Logitech juga. Dan terpenting aktifin notifikasinya dulu, sama follow juga sosial media kita di Instagram Nyandoteh, dan follow IG pribadi gua di Alien WTS, dan join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.